Selamat pagi, kembali lagi bersama saya David Christian Saputro dari 12 IPA 1 SMA Santo Yakobus dalam podcast Ngopi, Ngobrol Pagi. Selama 5 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua dalam program dengan topik kampanye peningkatan kebugaran jasmani di era new normal. Kita sudah hadir bersama narasumber yang merupakan ahli gizi sekaligus pelopor kegiatan PMI. Selamat pagi Bapak Budi Cahyadi. Pagi. Bisa jelaskan nggak Pak, apa sih PMI itu? Ya, saya ingin mengajak kalian semua untuk ayo mulai membiasakan diri melakukan PMI untuk hidup sehat dan bugar. Pertama, P. Pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang. Kita harus rajin mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak, serta mineral dan vitamin seperti berikut ini. Mulai dari nasi, buah-buahan, sayuran, daging, hingga susu. Berbagai zat organik tadi akan mengalami proses metabolisme di mana karbohidrat akan diubah menjadi glukosa dan akan berkatabolisme yang dibantu oleh enzim dalam tubuh dan akan mengalami serangkaian proses mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, hingga siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan ATP. ATP itu pun digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh seperti sebagai berikut. Kita bisa meningkatkan metabolisme tubuh agar bisa membakar kalori lebih banyak, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik, khususnya berolahraga. Nah, yang kedua, M. Melakukan olahraga rutin dan berjemur. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk mulai meluangkan waktu sekitar 35 menit untuk berolahraga seperti berikut. Sebelum mulai, kalian bisa melatih kelentukan dengan stretching kaki sehingga mencegah terjadinya terkilir dan juga stretching bagian tubuh lainnya. Setelah itu, kalian dapat melatih keseimbangan tubuh dengan melakukan angkat kaki kanan dan kiri secara bergantian dan juga melakukan gaya pesawat. Kita bisa melanjutkannya dengan aspek kekuatan dengan push up untuk melatih otot bagian dada atau atas tubuh dan juga sit up untuk melatih otot perut dan pinggang bagian bawah. Dari aspek kelincahan, kita bisa berlatih dengan lari bolak-balik dan juga melakukan squat thrust seperti berikut. Lalu yang terakhir, untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru, kita bisa melakukan skipping dan jogging selama masing-masing 5 menit. Nah, selain itu, ada loh alternatif lain yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan senam kebugaran jasmani. Senam ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh, yaitu pada zaman Yunani kuno dan bernama gimnastik. Lalu di Indonesia sendiri, senam ini sudah berkembang sejak 1912 pada masa kolonialisme Belanda yang menggunakan sistem senam versi Jerman. Senam ini pun dijadikan salah satu bagian dari materi pembelajaran sekolah yang ditekankan pada kemungkinan gerak yang variatif. Senam berkembang lagi pada 1916 dengan sistem Swedia yang dikenalkan oleh salah satu perwira kesehatan Belanda, Dr. Minkema. Senam ini ditekankan pada manfaat gerak. Namun pada tahun 1942, senam dilarang di lingkungan sekolah ataupun masyarakat oleh Jepang yang masuk ke Indonesia. Dan Jepang pun menggantinya dengan senam Taiso yang dilaksanakan di tiap sekolah. Taiso ini tidak tahan lama karena adanya berbagai penolakan oleh masyarakat dan akhirnya Indonesia memakai sistem pemerintahan Belanda lagi. Akhirnya, pada bulan Juli 1963, organisasi senam lahir di Indonesia yang bernama Persani, Persatuan Senam Indonesia, yang tercipta berkat gabungan dari berbagai tokoh olahraga Indonesia dan berkembang hingga sekarang. Nah, berikut terdapat rincian program olahraga yang bisa kalian terapkan mulai dari repetisi hingga interval istirahat. Nah, agar maksimal, kegiatan olahraga yang saya lakukan tadi bisa kalian lakukan sambil berjemur juga. Eits, tapi berjemur juga ada aturannya loh, dimana kalian baiknya berjemur pada jam 8-10 selama 10-20 menit. Kenapa? Karena sinar matahari sendiri merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang terdiri dari sinar UV, cahaya tampak, dan infrared. Nah, pada jam tersebut, paparan sinar UV cukup dan bisa bermanfaat untuk memberikan asupan vitamin D dan meningkatkan imun tubuh. Selain itu, ada berbagai manfaat lainnya seperti berikut. Tapi ingat, jangan terlalu lama berjemur, karena akan ada efek samping yang dihasilkan, seperti kanker kulit, luka bakar, hingga kerusakan pada mata. Ketiga, ada I, istirahat yang cukup. Kedua hal yang tadi sudah dibahas masih belum cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup untuk jiwa dan raga. Rata-rata remaja hingga dewasa membutuhkan tidur selama 7-10 jam per hari. Nah, berikut adalah rincian data perkiraan durasi aktivitas saya di masa pandemi. Berdasarkan tabel tersebut, bisa kita peroleh grafik sebagai berikut. Dan akhirnya, berikut perhitungan statistika terkait data tersebut. Baik, terima kasih Pak Budi. Akhir kata, tentu membiasakan hal tersebut akan sulit, tapi kita harus yakin pada diri sendiri dan yang terpenting, mulai aja dulu.
Pergi ke pasar belinya gula. Makan sarapan pakai bubur. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Sekian dari saya dan sampai jumpa.